Sobat kerajaan surga, hari bagai mentari menyinari hati, hangatkan jiwa yang sepi. Bersama kita bisa, bersama kita jaya dalam kasih Tuhan. Impian jadi Sobat Kerajaan Sorga. Hai para pendengar setia Sobat Kerajaan Sorga dimanapun sobat berada, kiranya damai sejahtera daripada Bapa kita di sorga yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah buat kita. Kali ini saya akan menyajikan satu cerita tokoh Alkitab, di mana tokoh kita kali ini adalah Adam dan Hawa. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja kepada cerita tentang Adam dan Hawa. Hai semua sobat kerajaan sorga, mari kita bicara tentang Adam. Tokoh sentral dalam kitab suci. Adam bukanlah sekedar sebuah nama, dia adalah representasi dari umat manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Tuhan. Sobat kerajaan, coba bayangkan, Adam dibentuk dari debu tanah dan dihembuskan napas kehidupan. Sebuah penciptaan yang unik dan sangat istimewa. Adam ditempatkan di Taman Eden, sebuah tempat yang sangat sempurna dan penuh dengan kelimpahan. Di sana dia bertugas untuk merawat taman, menikmati segala yang telah Tuhan sediakan, sehingga Adam di Eden adalah tempat kehidupan yang harmonis, tanpa kekurangan, tanpa penyakit, dan tanpa kematian. Dia hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, berjalan dan berbicara dengannya setiap hari. Namun, ada satu hal yang dilarang oleh Tuhan, yaitu memakan buah pohon dari pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Larangan ini bukanlah untuk mengekang Adam, melainkan untuk menguji ketaatannya dan untuk menjaga agar dia tetap bergantung pada Tuhan sebagai sumber segala kebaikan. Kemudian datanglah Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hawa menjadi pasangan dan penolong bagi Adam, melengkapi dirinya dalam segala hal. Bersama-sama mereka menikmati keindahan Taman Eden dan memelihara taman itu. Sayangnya, kebahagiaan ini tidak sesuai dengan rancangan Allah, di mana ular yang digambarkan sebagai makhluk yang licik datang menggoda Hawa untuk memakan buah terlarang. Ular itu membujuk Hawa dengan mengatakan bahwa jika mereka memakan buah itu, mereka akan menjadi seperti Tuhan, mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Namun Hawa tergoda oleh perkataan ular itu dan memakan buah itu. Kemudian dia memberikan buah itu kepada Adam, dan Adam pun ikut turut juga memakannya. Saat itulah mata mereka terbuka dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Mereka merasa malu dan mencoba menutupi diri dengan daun ara. Tindakan Adam dan Hawa ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap perintah Tuhan, sebuah pemberontakan terhadap otoritasnya. Akibatnya, mereka diusir dari Taman Eden dan kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Mereka juga mengalami konsekuensi lain, seperti rasa sakit saat melahirkan bagi Hawa dan kerja keras untuk mencari nafkah bagi Adam. Meskipun Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dia tetap mengasihi mereka dan memberikan janji tentang seorang penebus yang akan datang untuk memulihkan hubungan antara manusia dan Tuhan.
Adam hidup di dalam dunia ini 930 tahun dan memiliki banyak anak termasuk Kain, Habel, dan Set. Melalui keturunan Adam, seluruh umat manusia berasal. Nah, kisah Adam adalah kisah tentang penciptaan, kejatuhan, dan janji penebusan. Ini adalah kisah yang mengingatkan kita tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan dan tentang kasih-Nya yang tak terbatas bagi kita. Nah, itu kisah sementara tentang Adam. Kita masuk kepada istrinya, Hawa. Kita akan bahas sosok penting dalam Alkitab. Hawa bukan juga sekedar tokoh pendamping Adam, tetapi juga representasi dari ibu seluruh umat manusia. Kisahnya dimulai dengan cara yang sangat istimewa dan unik. Hawa diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk Adam. Proses penciptaan ini menunjukkan bahwa Hawa setara dengan Adam, bukan lebih rendah atau lebih tinggi. Dia diciptakan untuk menjadi penolong dan pendamping yang sepadan bagi Adam, melengkapi dirinya dalam segala hal. Di Taman Eden, Hawa hidup dalam kelimpahan dan harmoni yang begitu indah. Dia menikmati keindahan taman itu, merawatnya bersama Adam, dan hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kehidupan Hawa di Eden adalah kehidupan yang ideal, tanpa rasa sakit, tanpa penderitaan, dan juga tanpa kematian. Namun sama halnya dengan Adam, kebahagiaan ini tidaklah berlangsung lama. Ular yang datang untuk menggoda Hawa, di mana dia menggoda Hawa untuk memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ular itu membujuk Hawa dengan mengatakan bahwa jika dia memakan buah itu, dia akan menjadi seperti Tuhan, mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Lagi-lagi Hawa tergoda oleh perkataan ular itu. Dia melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan, menarik untuk dipandang, dan diinginkan untuk memperoleh hikmat. Tanpa berpikir panjang, Hawa memakan buah itu dan kemudian memberikannya kepada Adam, yang juga turut memakan buah terlarang itu. Tindakan Hawa ini merupakan sebuah pelanggaran serius terhadap perintah Tuhan. Akibatnya, Hawa dan Adam diusir dari Taman Eden dan kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Hawa juga mengalami konsekuensi yang lain, seperti rasa sakit saat melahirkan dan ketidaksetaraan dalam hubungan dengan Adam. Meskipun Hawa telah jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak meninggalkan dirinya. Dia tetap mengasihi Hawa dan memberikan janji tentang seorang penebus yang akan datang untuk memulihkan hubungan antara manusia dan Tuhan. Janji ini memberikan harapan bagi Hawa dan seluruh keturunannya. Hawa menjadi ibu bagi seluruh umat manusia. Dia melahirkan Kain, Habel, Set, dan banyak anak lainnya. Kisah Hawa adalah kisah tentang penciptaan, godaan, kejatuhan, dan harapan. Ini adalah kisah yang mengingatkan kita tentang pentingnya berhati-hati terhadap godaan dan tentang kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita lanjut pada kehidupan Adam dan Hawa ketika mereka ada di Taman Eden. Dari segi lingkungan Taman Eden sangatlah sempurna, di mana keindahan alam Taman Eden adalah tempat yang sangat indah dan berbagai macam pohon yang menghasilkan buah yang lezat dan sedap dipandang.
dalam Kejadian 2 ayat 9 mengenai makanan. Di Taman Eden mereka mengalami kelimpahan makanan, berbagai macam jenis makanan. Mereka bisa memakan buah dari semua di taman itu kecuali satu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat tidaklah boleh dimakan. Mengenai air sungai yang mengalir di Taman Eden itu sangat menyegarkan, yang memberikan air sangat baik untuk dikonsumsi, dan itu juga untuk menghidupi seluruh makhluk yang ada di taman. Itu bisa dilihat di dalam Kejadian 2 ayat 10 sampai 14. Mengenai iklim di dalam taman itu, ya udah pasti iklimnya nyaman, karena tidak ada catatan tentang cuaca ekstrim atau bencana alam di Taman Eden. Nah, kemungkinan besar iklimnya sangat nyaman dan mendukung kehidupan Adam dan Hawa. Kita melihat tentang pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka merawat taman. Adam diberi tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman. Kejadian 2 ayat 15. Pekerjaan ini bukanlah beban yang berat, melainkan kegiatan yang menyenangkan dan memuaskan. Pekerjaan selanjutnya, mereka memberikan nama kepada binatang-binatang yang ada di taman. Adam juga diberi tugas untuk memberi nama kepada semua binatang. Yang ini menunjukkan bahwa Adam memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk memahami dunia di sekitarnya. Mengenai hubungan antara Adam dan Hawa memiliki hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Mereka bisa berjalan-jalan dan berbicara dengan Tuhan secara langsung di dalam Kejadian 3 ayat 8. Dan hubungan sesama Adam dan Hawa saling mencintai dan saling melengkapi. Mereka hidup dalam harmoni dan tidak ada konflik di antara mereka. Mengenai alam, Adam dan Hawa hidup dalam harmoni dengan alam. Mereka tidak merusak atau mengeksploitasi lingkungan, melainkan merawat dan memeliharanya. Merujuk kepada kehidupan spiritual antara Adam dan Hawa, di mana mereka memiliki ketaatan kepada Tuhan. Adam dan Hawa taat kepada perintah Tuhan. Mereka tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sebelum di mana ular datang untuk menggoda Hawa. Dan mereka hidup tidak berdosa. Adam dan Hawa hidup dalam keadaan yang tidak berdosa. Mereka tidak memiliki rasa malu, bersalah, atau takut. Karena pada saat itu kehidupan dosa tidaklah ada di dalam Taman Eden. Menyangkut pada kekekalan, Adam dan Hawa memiliki potensi untuk hidup kekal di Taman Eden. Mereka memiliki akses ke pohon kehidupan dan dapat memberikan kehidupan abadi. Kejadian 3 ayat 22. Nah, sekarang kita masuk kepada kondisi fisik dan emosional daripada Adam dan Hawa, di mana kesehatan mereka sangatlah sempurna. Mereka tidak mengalami penyakit, cacat, atau kelemahan fisik. Mereka mengalami kedamaian dan kebahagiaan. Mereka tidak mengalami stres, kecemasan, atau depresi. Dan mereka juga tidak menghadapi yang namanya kematian, di mana kematian belum masuk ke dalam dunia. Adam dan Hawa memiliki potensi untuk hidup kekal di Taman Eden. Sehingga kesimpulan kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden adalah kehidupan yang ideal dan sempurna. Mereka memiliki segala lingkungan yang indah, pekerjaan yang menyenangkan,
hubungan yang harmonis, kehidupan spiritual yang sehat, dan kondisi fisik dan emosional yang sempurna. Namun kebahagiaan ini tidak berlangsung selamanya karena mereka memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Kisah mereka mengingatkan kita tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan dan tentang berkat-berkat yang kita terima ketika kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Adapun tugas-tugas utama yang diberikan kepada Adam di Taman Eden tercatat sebagai berikut. Tuhan menugaskan Adam untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini adalah tugas utama Adam yang mencakup: pertama, dia mengelola, mengatur dan menata taman agar tetap indah dan produktif. Yang kedua, dia merawat, memastikan tanaman tumbuh subur dengan menyiram, memangkas, dan memberikan nutrisi yang dibutuhkan. Yang ketiga, melindungi. Adam menjaga taman dari ancaman luar seperti hama dan penyakit. Selanjutnya, mereka memberi nama kepada semua hewan-hewan yang ada di dalam taman. Itu tercatat di dalam Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti makhluk-makhluk itu hidup. Kecerdasan Adam memiliki kecerdasan, kemampuan untuk mengamati, memahami, dan mengklasifikasikan berbagai jenis hewan. Selanjutnya, Adam memiliki otoritas terhadap sebuah makhluk yang ada di muka bumi ini. Hubungan antara Adam dan alam, tugas ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk memiliki hubungan yang dekat dan harmonis dengan alam. Menjaga ketaatan kepada perintah Tuhan, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai tugas. Menjaga ketaatan kepada perintah Tuhan adalah tanggung jawab penting bagi Adam. Ini termasuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dengan menjalankan tugas-tugas ini, Adam berperan sebagai wakil Tuhan di bumi dan menikmati persekutuan yang erat dengannya di Taman Eden. Kala itu Adam tidak tinggal sendirian di Taman Eden. Meskipun Adam sendirian, tetapi Tuhan menciptakan Hawa sebagai pendampingnya. Oke, berikut adalah kronologi berdasarkan kitab Kejadian. Pertama, tentang penciptaan Adam. Tuhan menciptakan Adam dan menempatkannya di Taman Eden. Itu tertulis di Kejadian 2 ayat 7 sampai 8. Yang kedua, Adam memberi nama kepada hewan-hewan yang ada di taman. Tuhan membawa semua hewan kepada Adam untuk diberi nama. Ketiga, Adam merasa tidak ada penolong yang sepadan. Setelah memberi nama kepada semua hewan, Adam menyadari bahwa tidak ada satupun dari antara mereka yang menjadi penolong yang sepadan baginya. Yang keempat, penciptaan Hawa. Tuhan membuat Adam tertidur lelap, lalu mengambil salah satu rusuknya dan membentuk seorang perempuan dari tulang rusuk itu. Kemudian Tuhan membawa perempuan itu kepada Adam. Yang kelima, Adam
Adam menyambut Hawa serta ia berkata, "Ini dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Dengan demikian, Adam tidak tinggal sendiri di Taman Eden. Adam ditemani oleh Hawa yang menjadi pendamping, penolong, dan pasangan yang sepadan baginya. Karena Adam dan Hawa adalah manusia pertama, budaya mereka di Taman Eden sangatlah berbeda dari budaya yang kita kenal sekarang. Lebih tepatnya, kita bisa menyebutnya sebagai cara hidup atau tatanan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mereka. Berikut beberapa aspek yang dapat dianggap sebagai elemen budaya dalam konteks tersebut. Hubungan dengan Tuhan. Mereka berjalan dan berbicara dengan Tuhan. Kejadian 3 ayat 8 menggambarkan bahwa Tuhan biasa berjalan-jalan dalam taman pada waktu hari sejuk. Ini menunjukkan adanya interaksi yang langsung dan intim antara Tuhan dan manusia. Mengenai ketaatan, Adam menaati perintah Tuhan untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini adalah pondasi dari hubungan mereka dengan Tuhan. Mengenai pekerjaan atau mengenai ekonomi, mereka mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Ini adalah pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada Adam. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan, tetapi juga tentang menikmati dan menjaga ciptaan Tuhan. Mengenai sosial, hubungan antara Adam dan Hawa, ini menunjukkan kesetaraan yang saling melengkapi dalam hubungan mereka. Ketika pemberian nama, tindakan Adam memberi nama kepada hewan menunjukkan otoritas dan tanggung jawabnya terhadap ciptaan. Ini juga dianggap sebagai bentuk klasifikasi pemahaman terhadap dunia sekitarnya. Mengenai spiritual, tidak adanya dosa. Sebelum kejatuhan, Adam dan Hawa hidup dalam keadaan yang tidak berdosa. Mereka tidak memiliki rasa malu, bersalah, atau takut, atau apapun itu. Karena mereka hidup di dalam kekekalan. Mereka memiliki potensi untuk hidup kekal dengan akses ke pohon kehidupan. Mengenai pendidikan, meskipun tidak ada sekolah formal, Adam dan Hawa belajar langsung dari Tuhan dan dari pengalaman mereka di taman. Mereka belajar tentang alam, tentang hubungan, dan tentang kehendak Tuhan. Nah, sobat kerjaan sorga, penting untuk diingat bahwa budaya ini sangatlah berbeda dari budaya manusia setelah kejatuhan. Budaya Eden adalah budaya yang sempurna, tanpa dosa, tanpa konflik, tanpa kematian. Setelah kejatuhan, budaya manusia menjadi rusak dan dipengaruhi oleh dosa. Sekarang kita masuk kepada kejatuhan manusia dalam dosa. Sobat kerajaan sorga, coba bayangkan Taman Eden, tempat yang sempurna, tempat yang indah, di mana Adam dan Hawa hidup dalam bahagia bersama dengan Tuhan. Mereka memiliki segalanya, makanan yang melimpah, lingkungan yang nyaman, dan yang terpenting, hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta. Mereka bebas melakukan apa saja di taman itu kecuali satu hal: memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Larangan ini sebenarnya adalah ujian bagi Adam dan Hawa. Tuhan ingin melihat apakah mereka akan taat kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan sebagai sumber segala kebaikan, sumber segala kehidupan.
Larangan ini juga menunjukkan bahwa Tuhan menghormati kebebasan memilih yang Dia berikan kepada manusia. Namun di tengah-tengah keindahan dan kedamaian Eden, muncullah sesosok yang licik, yaitu ular. Dalam kisah ini, ular bukan hanya sekedar hewan, tetapi juga representasi dari kuasa jahat yang ingin merusak hubungan antara manusia dan Tuhan. Ular itu mendekati Hawa dan mulai meragukan perintah Tuhan. Dan ular itu berkata, "Sungguhkah Allah berfirman bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon dalam taman ini?" Tercatat dalam Kejadian 3 ayat 1. Namun Hawa menjawab bahwa mereka boleh makan dari semua pohon kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan telah memperingatkan mereka bahwa jika mereka memakan buah itu, mereka pasti akan mati. Disinilah ular mulai melancarkan tipu daya muslihatnya. Ia berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui tentang yang baik dan yang jahat." Ular itu menanamkan keraguan dalam pikiran Hawa. Ia membuat Hawa seperti berpikir bahwa Tuhan sedang menyembunyikan sesuatu yang baik dari mereka. Ia membangkitkan keinginan Hawa untuk menjadi seperti Tuhan, untuk memiliki pengetahuan yang lebih tinggi. Hawa pun mulai memandang buah itu dengan cara yang berbeda. Alkitab mengatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Kejadian 3 ayat 6. Hawa tergoda oleh penampilannya, rasanya, dan janjinya. Ia tidak lagi memikirkan larangan Tuhan atau konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Tanpa ragu lagi, Hawa memetik buah itu serta memakannya. Kemudian ia memberikan buah itu kepada Adam, yang juga memakannya. Pada saat itulah terjadi perubahan besar. Mata mereka terbuka dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Mereka merasa malu dan bersalah. Tiba-tiba, seketika hubungan mereka dengan Tuhan tidak lagi sama. Mereka tidak lagi merasa nyaman untuk berjalan bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Itu dibuktikan ketika mereka mendengar suara Tuhan, mereka bersembunyi di antara pohon-pohon. Tuhan memanggil Adam dan bertanya, mengapa ia menyembunyikan diri terhadap Tuhan? Adam menjawab bahwa ia takut karena ia telanjang. Tuhan berkata, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang yang engkau makan itu? Namun Adam menyalahkan Hawa, dan Hawa juga menyalahkan ular. Mereka tidak mau bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Akibatnya, Tuhan menjatuhkan hukuman terhadap mereka. Ular dikutuk untuk merayap di atas perutnya dan makan debu seumur hidupnya. Hawa akan mengalami rasa sakit saat melahirkan dan akan tunduk kepada suaminya. Adam akan bekerja keras untuk mencari nafkah dari tanah yang terkutuk. Yang terburuk dari semua itu adalah ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mereka kehilangan persekutuan dengan Tuhan dan tidak lagi memiliki akses kepada pohon kehidupan. Kematian pun masuk ke dalam dunia.
Nah, sobat kerajaan, kisah kejatuhan ini adalah kisah yang tragis, tetapi juga mengandung harapan. Meskipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menjanjikan seorang penebus yang akan mengalahkan kuasa dosa dan memulihkan hubungan antara manusia dan Tuhan. Janji ini menjadi dasar bagi harapan kita dalam Kristus. Kita akan lihat kembali pola hidup Adam dan Hawa setelah mereka diusir dari Taman Eden. Nah, ketika mereka diusir dari Taman Eden, perubahan kondisi lingkungan dan pekerjaan, di mana tanah menjadi terkutuk. Setelah kejatuhan, tanah tidak lagi memberikan hasil yang melimpah dengan mudah. Adam harus bekerja keras membajak tanah yang penuh onak dan duri untuk menghasilkan makanan. Tercatat di dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Adam harus bekerja keras, bersusah payah mencari nafkah dengan membanting tulang dan berkeringat. Pekerjaan menjadi beban yang berat, bukan lagi kegiatan yang menyenangkan seperti ketika mereka ada di Taman Eden. Adam dan Hawa harus bergantung pada alam. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan yang tidak bersahabat. Mereka harus mencari sumber makanan, air, dan tempat berlindung. Selanjutnya, perubahan hubungan mereka dengan Tuhan. Adam dan Hawa kehilangan persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Mereka tidak lagi bisa berjalan-jalan berbicara dengan Tuhan secara langsung. Hubungan mereka menjadi renggang karena dosa. Dan juga hubungan antar sesama antara Adam dan Hawa mengalami perubahan. Hawa mengalami rasa sakit saat melahirkan dan tunduk kepada suaminya. Meskipun demikian, mereka tetap saling membutuhkan dan bekerja sama untuk dapat bertahan hidup. Di mana kejadian mereka diusir dari Taman Eden, muncullah konflik ketika mereka memiliki anak, yaitu Kain dan Habel, menunjukkan bahwa dosa dapat menyebabkan konflik dan keras dan juga kekerasan dalam keluarga. Nah, ini mempengaruhi juga perubahan kehidupan spiritual dari Adam dan Hawa. Sobat kerajaan sorga, kesadaran akan dosa, Adam dan Hawa menjadi sadar akan akibat dari dosa itu. Mereka merasa malu dan bersalah karena telah melanggar perintah Tuhan. Dan mereka tahu mereka sudah berdosa. Mereka membutuhkan akan penebusan. Adam dan Hawa menyadari bahwa mereka membutuhkan penebusan dari dosa. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana penebusan itu akan datang, mereka tetap berharap pada janji Tuhan. Berlanjut kepada penyembahan kepada Tuhan melalui keturunan mereka, yaitu Set, orang yang mulai memanggil nama Tuhan. Kejadian 4 ayat 26. Ini menunjukkan bahwa Adam dan Hawa mengajarkan anak-anak mereka untuk menyembah Tuhan dan mencari pengampunan dosa. Di dalam pola kehidupan sehari-hari, Adam dan Hawa mereka bertani dan beternak. Dia melakukan hal itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka menanam tanaman, memelihara hewan, dan membuat pakaian dari kulit binatang. Mencakup pada kehidupan keluarga, Adam dan Hawa memiliki banyak anak dan membangun keluarga. Mereka mengajarkan anak-anak mereka tentang Tuhan, tentang dosa, dan tentang cara bertahan hidup di dalam dunia yang keras. Mengenai kematian, Adam dan Hawa mengalami kematian fisik sebagai akibat dari dosa.
Adam meninggal pada usia 930 tahun di dalam Kejadian 5 ayat 5. Dampak jangka panjang dari kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu manusia memiliki warisan dosa. Adam dan Hawa mewariskan dosa kepada seluruh keturunan mereka. Setiap manusia dilahirkan dengan kecenderungan untuk berbuat dosa dan membutuhkan penebusan. Harapan akan penebusan selalu ada dalam hidup mereka. Meskipun dosa membawa dampak yang buruk, Tuhan tetap memberikan harapan akan penebusan melalui keturunan Hawa. Janji itu menjadi dasar bagi iman dan harapan orang percaya sepanjang zaman. Peradaban manusia kala itu melalui keturunan Adam dan Hawa, peradaban manusia berkembang. Manusia belajar untuk membangun kota, menciptakan seni dan musik, mengembangkan teknologi, dan menjelajahi dunia. Sedikit kesimpulan mengenai kejatuhan Adam dan Hawa. Mereka memiliki pola hidup setelah keluar dari Taman Eden sangat berbeda dari kehidupan mereka sebelumnya. Mereka harus bekerja keras untuk bertahan hidup, menghadapi konflik dan penderitaan, dan berjuang melawan dosa. Namun mereka juga tetap berharap pada janji Tuhan dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sobat Kerajaan Sorga, kisah mereka mengingatkan kita tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan dan tentang kasih karunia-Nya yang selalu tersedia bagi kita. Kita akan masuk kepada keturunan Adam dan Hawa. Setelah mereka terusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa memiliki anak-anak, yaitu Kain. Kain ini berprofesi sebagai petani atau seorang pengusaha tanah yang mengusahakan tanah. Karakteristik daripada Kain, Alkitab tidak memberikan banyak detail tentang karakter Kain sebelum peristiwa pembunuhan Habel. Namun tindakannya menunjukkan adanya iri hati dan kemarahan dalam dirinya, dalam hatinya. Karena ia tidak membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yang menunjukkan kurangnya hormat atau kesungguhan dalam beribadah. Peristiwa penting dari Kain adalah Kain membawa hasil tanah sebagai persembahan kepada Tuhan, di mana persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sementara persembahan Habel diterima. Hal ini membuat Kain sangat marah dan iri hati. Namun Tuhan memperingatkan Kain tentang bahaya dosa yang mengintai, tetapi tidak dihiraukan oleh Kain. Kain membunuh adiknya Habel di ladang. Setelah membunuh Habel, Kain berbohong kepada Tuhan tentang keberadaan Habel. Sebagai hukuman, Kain dikutuk menjadi pengembara dan pelarian dari bumi. Tanah tidak lagi memberikan hasil yang baik kepadanya. Kain mengeluh bahwa hukumannya terlalu berat dan takut dibunuh oleh orang lain. Tuhan memberikan tanda perlindungan kepada Kain. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Keturunan Kain, Alkitab mencatat beberapa keturunan Kain termasuk Henok, bukanlah Henok yang berjalan dengan Tuhan, Irad, Mehujael, Metusael, dan Lamek. Lamek dikenal karena memiliki 2 istri dan melakukan kekerasan. Kita masuk kepada saudaranya, yaitu Habel. Di sini Habel memiliki profesi sebagai seorang gembala yang memelihara ternak. Karakteristik daripada Habel adalah Habel digambarkan sebagai seorang yang saleh dan berkenan kepada Tuhan.
ia membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu anak sulung dari ternaknya dan dengan lemaknya. Imannya dipuji dalam Ibrani 11 ayat 4 yang mengatakan bahwa Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain karena Habel memiliki iman. Peristiwa penting dalam kehidupan Habel adalah ketika ia membawa anak sulung dari ternaknya sebagai persembahan kepada Tuhan. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan yang menunjukkan bahwa ia memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Habel dibunuh oleh Kain karena iri hati dan kemarahan Kain terhadap penerimaan persembahan Habel. Kematian Habel adalah contoh pertama pembunuhan dalam Alkitab dan menunjukkan dampak dosa dalam kehidupan manusia. Habel tidak memiliki keturunan karena dibunuh sebelum memiliki kesempatan untuk menikah dan memiliki anak. Setelah kematian Habel, Adam dan Hawa memiliki anak yang dinamakan Set. Set memiliki profesi tidak disebutkan secara spesifik, tetapi kemungkinan besar ia juga mengusahakan tanah atau beternak seperti abang-abangnya, saudara-saudaranya. Karakteristik daripada Set lahir sebagai pengganti Habel yang telah dibunuh oleh Kain. Set dianggap sebagai anak yang saleh dan meneruskan garis keturunan yang benar di hadapan Tuhan. Melalui Set, harapan akan datangnya penebus tetap terjaga. Peristiwa penting dalam kehidupan Set adalah ketika ia lahir setelah kematian abangnya Habel yang dipandang sebagai pengganti yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Kejadian 4 ayat 26 mencatat bahwa setiap memiliki seorang anak bernama Enos. Dan pada zaman Enos, orang mulai memanggil nama Tuhan. Ini menunjukkan adanya kebangunan rohani dan penyembahan kepada Tuhan pada masa itu. Keturunan Set memiliki seorang anak bernama Enos. Garis keturunan Set berlanjut melalui Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, dan akhirnya Nuh. Melalui Nuh inilah seluruh bumi dipenuhi kembali setelah air bah. Anak-anak yang lain, Kejadian 5 ayat 4 mencatat bahwa Adam hidup selama 800 tahun setelah kelahiran Set dan memiliki anak-anak lelaki dan perempuan lainnya. Alkitab tidak menyebutkan nama atau detail tentang anak-anak ini, tetapi mereka pasti berkontribusi pada pertumbuhan populasi manusia di bumi. Nah, ada sedikit catatan tambahan, yaitu pentingnya sebuah nama. Dalam budaya Ibrani kuno, nama memiliki makna yang penting. Nama Kain berarti diperoleh atau diciptakan, yang mungkin mencerminkan sukacita Hawa saat melahirkan anak pertamanya. Nama Habel berarti nafas atau kesia-siaan, yang mungkin mencerminkan perasaan Hawa setelah kehilangan Habel. Nama Set berarti ditetapkan atau diganti, yang menunjukkan bahwa ia adalah pengganti Habel yang diberikan Tuhan. Kisah anak-anak Adam dan Hawa memiliki implikasi teologis yang mendalam. Kisah ini menggambarkan dampak dosa dalam kehidupan manusia, tetapi juga menunjukkan kasih dan anugerah Tuhan yang terus bekerja untuk memulihkan hubungan antara manusia dan dirinya. Kalau kita tinjau dari perspektif budaya, penting untuk memahami kisah di dalam konteks ini budaya kuno di mana keluarga dan keturunan sangat penting. Memiliki anak dianggap sebagai berkat dari Tuhan untuk melanjutkan warisan keluarga.
Sobat kerajaan, menurut Alkitab, Adam dan Hawa tidak langsung mati ketika mereka memakan buah yang dilarang itu, tetapi mereka mengalami kematian rohani, di mana mereka terpisah dengan Tuhan, dan kemudian kematian jasmani di kemudian hari. Tercatat Adam hidup hingga usia 930 tahun sebelum meninggal secara fisik. Sementara kematian Hawa tidak disebutkan secara spesifik, tetapi karena dosa semua manusia menjadi fana, sehingga Hawa juga pasti mati. Kematian rohani ketika terjadi pada hari Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu. Mereka mengalami kematian rohani, yaitu terputus hubungannya dengan persekutuan mereka dengan Allah. Mereka kehilangan hubungan dengan Allah. Tindakan pertama mereka setelah berdosa adalah menutupi diri dan bersembunyi dari Tuhan di Taman Eden. Ini menunjukkan keterpisahan dan hilangnya hubungan yang intim dengan sumber kehidupan. Setelah kematian rohani, timbullah kematian jasmani. Karena kematian jasmani muncul setelah kematian rohani. Kematian fisik tidak langsung terjadi, tetapi benihnya muncul setelah hubungan dengan Tuhan terputus akibat dosa. Manusia menjadi fana dan kembali kepada debu. Hukuman karena dosa adalah bahwa tubuh mereka akan menjadi debu, sebagaimana diungkapkan dalam Kejadian 3:19. Usia Adam masuk kepada 930 tahun sebelum mengalami kematian fisik. Namun tidak adanya detail kematian tentang Hawa. Alkitab tidak memberikan detail kapan Hawa meninggal, tetapi karena dosa membuat kehidupan mereka fana bagi semua manusia. Hawa juga pasti mengalami yang namanya kematian fisik pada waktu dan saat yang sudah ditetapkan. Peristiwa tersebut terkait dosa dan hukuman, yaitu pelanggaran akan perintah Tuhan. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang mengakibatkan hukuman kematian bagi mereka dan keturunan mereka, serta mereka mengalami kutukan sebagai hukuman. Tuhan mengutuk ular Hawa, di mana mereka akan menderita berbagai macam kesakitan dan penderitaan, dan juga tanah menjadi bagian dari kutukan yang Tuhan buat. Kita akan melihat sedikit catatan rinci tentang kematian Adam dan Hawa, di mana latar belakang dosa dan hukuman kematian ini yang mendasari manusia mengalami kematian fisik. Dalam Kejadian 2 ayat 16-17, Allah memerintahkan Adam untuk tidak makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jika dia melanggar, pada hari itu juga mereka pasti akan mati. Kejadian 3 ayat 6-7, Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah terlarang, dan Allah menjatuhkan hukuman terhadap mereka. Sejak jatuhnya manusia ke dalam dosa, kematian fisik dan kematian rohani, perpisahan antara Allah dan manusia masuk ke dalam dunia, dan umur Adam ditetapkan dan juga Hawa mengalami kematian, sehingga manusia menjadi tidak lagi hidup di dalam kekekalan, dan manusia mengalami kematian oleh karena dosa yang membayangi
oleh karena dosa yang mulai menguasai kehidupan manusia. Oke, sobat kerajaan, itulah sedikit pemahaman pelajaran tentang kehidupan Adam dan Hawa. Mereka hidup di Taman Eden, dan mereka setelah jatuh dalam dosa hidup di luar di dalam Taman Eden. Oke, puji Tuhan, sobat kerajaan sorga dimanapun kita berada, tetap semangat, tetap selalu mengandalkan Tuhan, jauhkan diri dari segala kejahatan dan dosa, sehingga iman kita terjaga. Damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kita semua. Haleluya, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sobat kerajaan sorga, hadir bagai mentari, menyinari hati, hangatkan jiwa yang sepi. Bersama kita bisa, bersama kita jaya, dalam kasih Tuhan, impian jadi nyata.